Dia menggali lubang di sabun baru yang dibelinya. Lalu dia memasukkan sebatang-batang emas. Kemudian dia menutup kembali setengah sabun yang lain. Dia menyegelnya dengan pisau yang panas. Memanfaatkan kesempatan saat pembantu pulang ke rumah. Dia diam-diam memberikan sabun-sabun ini kepada pembantu. Dengan harapan pembantu akan membawanya keluar. Namun sayangnya, begitu keluar, dia dicegat oleh penjaga. Tidak ada pilihan. Wanita itu hanya bisa menarik tangannya kembali. Namun, adegan ini justru dilihat oleh keponakan kecil di sampingnya. Sangat cerdik dan pintar. Memutuskan untuk membantu bibinya mengirim batang emas tersebut. Dan keesokan harinya, dia pergi dengan membawa barang-barang itu. Karena dia masih kecil, dia dengan mudah lolos dari pemeriksaan penjaga pintu. Namun pada saat itu, sang atasan datang. "Kenapa kamu membawa begitu banyak sabun?" Teman-teman sekolah mengatakan saya adalah anak seorang kapitalis. Mereka tidak mau bermain dengan saya. Minggu ini, sekolah mengatur kunjungan ke panti asuhan untuk bekerja. Membantu mereka mencuci pakaian. Aku ambil sedikit sabun untuk menyenangkan mereka. Licik. Setelah berkata begitu, dia mengambil sepotong sabun dan membelahnya menjadi dua. Melihat tidak ada apa-apa di dalamnya, dia mengambil lagi sepotong lain dan membelahnya. Namun tetap saja tidak ada apa-apa. Kemudian dia ingin mengambil yang ketiga. Dan pada saat itu, namun anak kecil dengan tenang berkata, "Apa kamu harus mencari emas sampai seperti gempa bumi? Gunakan otakmu. Orang tidak boleh bodoh sampai mati. Berbicara dengan baik. Ibuku kenal orang di kamp militer. Minta dia meminjamkanmu detektor ranjau. Bersihkan bangunan ini. Kamu bisa menemukan segalanya. Kamu punya kesadaran yang baik. Ayo pergi." Dengan cara ini, anak kecil berhasil mengangkut emas keluar. Kemudian dia membawa emas menuju ke tepi jalur kereta api yang terpencil. Membongkar semua emas di dalam sabun. Memasukkannya ke dalam kotak makan aluminium. Lalu menguburnya di lubang tanah. Tidak terasa sudah berlalu bertahun-tahun. Bocah laki-laki menggali semua batangan emas bersama bibinya. Sebagai penghargaan kepada bocah laki-laki, bibinya memberikan semua batangan emas itu padanya. Dan dengan batangan emas itu, sebagai modal awal, hanya dalam waktu 9 tahun, ia berhasil membangun kerajaan bisnis bernilai triliunan. Namun, karena terbiasa hidup susah sejak kecil, ia sangat bosan dengan kehidupan mewah sehari-hari. Maka, di puncak karir, ia memilih untuk pensiun. Dan ia menyerahkan kerajaan bisnisnya yang besar kepada teman main masa kecilnya untuk diurus. Sementara ia sendiri mengendarai sepeda listrik kecil, menghilang di tengah keramaian kota. Bertahun-tahun kemudian, ia menikahi seorang gadis yang juga berasal dari keluarga miskin. Untuk mendukung ambisi karir istrinya, ia diam-diam mendukung perusahaan istrinya. Akhirnya, tanpa disengaja, perusahaan istrinya masuk ke dalam daftar Fortune 500. Suatu hari, seperti biasa, ia pulang dengan sepeda. Tidak disangka dia secara tak sengaja melihat perilaku memalukan istrinya. Dengan cepat ia melemparkan sepeda listrik dan berlari ke arahnya, mencari istrinya untuk meminta penjelasan. Namun tidak disangka dia malah diolok-olok tanpa belas kasihan oleh anak konglomerat. Mengatakan bahwa dia, si kecil manis ini, pada dasarnya tidak berhak untuk mengurus urusan orang kaya seperti mereka. Setelah kembali ke rumah, istrinya juga tidak berbelit-belit dan langsung mengungkapkan kartunya. Mengatakan bahwa dia adalah jenius bisnis yang diakui oleh semua orang. Dalam waktu singkat beberapa tahun, dia berhasil membuat perusahaannya masuk ke dalam daftar Fortune 500. Sementara si pemuda, masih hanya seorang kecil manis yang tidak tahu apa-apa. Perbedaan di antara keduanya sungguh seperti langit dan bumi. Setelah berkata begitu, dia memberikan dua pilihan kepadanya. Seolah tidak melihat kejadian ini. "Cerai denganku, pergi kembali ke desamu." Menghadapi ketegasan istrinya, pria itu putus asa sepenuhnya. Dia dengan tegas memilih untuk bercerai. Hal ini membuat istrinya terkejut. Dia sama sekali tidak pernah terbayangkan bahwa suami yang pengecut ini akan memilih untuk meninggalkannya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia kemudian mengambil barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Dia berpikir bahwa dengan cara ini dia bisa melepaskan diri dari wanita itu. Namun, sang istri sebenarnya tidak berniat untuk membiarkannya pergi begitu saja. Dia diam-diam menyembunyikan sebuah kalung berlian senilai jutaan dalam koper pria itu. Dia diam-diam menyembunyikan sebuah kalung berlian senilai jutaan dalam koper pria itu. Kemudian dia mengatur orang untuk menghalangi dan menuduhnya di pintu masuk kompleks. Menuduhnya sebagai pencuri perhiasan. Dan langsung membuka koper untuk menangkapnya secara langsung. Saat pria itu masih belum menyadari apa yang terjadi, petugas keamanan datang dan menangkapnya. Namun wanita itu tidak langsung membawanya ke kantor polisi, melainkan mengurungnya di ruang bawah tanah di bawah gedung perusahaan. Diiringi dengan cahaya terang yang menyilaukan, ponsel di depan pria itu tiba-tiba berdering. "Apakah Chen Fei sangat takut? Takut aku akan membawamu ke kantor polisi? Sekarang apakah kamu mengerti? Hanya sebuah kalung senilai jutaan. Aku bisa menghancurkan hidupmu.
tidak membawamu ke kantor polisi. Itu adalah bantuan terakhirku. Menyusun tuduhan palsu. Apakah ini sikap seorang elit seperti Anda? Kamu ini iri. Saya akan mengirimkanmu ke grup ginseng. Aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Biar kamu melihat perbedaan antara kita. Aku akan membuatmu paham bahwa kita tak boleh sombong. Karena posisi saat ini, satu jari saja bisa berubah. Bos Tang benar-benar memiliki kekuasaan yang besar. Sekarang bahkan bertemu pun, melalui layar elektronik, kamu akan terbiasa. Hari ini aku akan mengajarmu pelajaran. Apa itu jarak terjauh? Adalah lapisan terbawah di grup ginseng. Sedangkan aku berada di lantai tertinggi, lantai 18. Inilah perbedaan antara kita. Meskipun di tempat yang sama, tetap berbeda. Saya menginginkannya segera menjadi mitra resmi untuk grup DHO. Sebuah kehormatan bagi seluruh provinsi selatan. Seluruh dunia bisnis provinsi selatan akan merayakan untukku. Setelah hari ini, aku akan segera menguasai provinsi selatan. Keadaan seperti ini, aku pasti akan membuatmu melihatnya secara langsung. Jangan buang-buang waktu dengan dia, Kak. Kalau tidak, biar orang lain menegurnya. Dia akan jadi patuh. Chen Fei, aku sudah peringatkan kamu. Tidak ada apa-apa. Benarkah? Tang Ruxue, permainan judi kita dimulai. Perhatikanlah baik-baik. Aku pasti akan menang taruhan ini. Mengundang kalian semua ke sini. Karena anggota grup DHO berada di Provinsi Selatan. Hari ini akan menetapkan kelompok ginseng sebagai satu-satunya mitra. Masa kemasan seperti ini, tentu saja kelompok ginseng ingin bersenang-senang dengan Provinsi Selatan. Tuan Chen, bawahan saya sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Cukup dengan satu perintah dari Anda. Seluruh Provinsi Selatan akan berakhir. Kerjasama dengan kelompok ginseng. Lebih baik bersenang-senang bersama. Masa depan kelompok Dingsheng tidak terduga. Kalian entah mengikuti, atau punah. Apa maksudnya, Patang? Atau tanda tangani kontrak ini? Keuntungan ada di tangan Anda. Berikan 20% ke kelompok ginseng. Atau berhenti bekerja sama dengan kelompok ginseng. Kalian akan diusir dari pusat provinsi selatan. Aku memberikan kalian waktu 10 detik untuk memikirkannya. Apakah ini untuk nyawa kita? Pukul 0:09. Hari ini, para CEO grup yang kita kagumi, semua harus tunduk pada saya. Apakah kamu menyesal sekarang? Sepuluh detik. Pukul 0:09. Waktu yang tersisa untuk kalian tidak banyak. Belum menandatangani. Kehadiran Imperial Group sungguh luar biasa. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ada 5 detik lagi. Kelompok ginseng menjadi bagian dari Imperial Group. Pengumuman satu-satunya mitra kerja akan segera dikeluarkan. Asosiasi Bisnis Provinsi Selatan. Kalian harus tahu situasi. Entah menandatangani, atau mengakhiri kerjasama. Ambisi Tang Ruxue sungguh besar. Ingin menelan seluruh provinsi selatan. Mulai. Ambil kontrak. Film.